Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu di acara Competition Week ke-6 bersama dengan teman-teman dari FIFA FIK ya. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Harun Anissa akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kak Rahma Anissa Izania. Saya persilahkan. Halo Kak Rahma. Mbak Rahma, kendala sinyal apa gimana ya, Mbak? Oke, mungkin bisa diwakilkan oleh Mbak Endang atau Mas Milhan, silakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, masuk Mbak. Ya, mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi, selamat datang lagi di Competition Week 6. Sebelumnya yang terhormat,
Mas Burhan selaku Menteri PSDM, kemudian yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya narasumber kita pada siang hari ini, Mas Awalukin, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kemudian teman-teman dari FIFA juga, dan tak lupa teman-teman peserta Mawapres Academy Competition Week, serta teman-teman panitia yang saya cintai dan juga saya banggakan. Alhamdulillah ya, di sini kita dapat bertemu lagi setelah tadi kita sudah Oke, mungkin aku izin off cam aja ya, karena sinyalnya lagi kurang stabil kalau siang. Nah, jadi tadi kita sudah ada pertemuan yang kelima bersama dengan teman-teman FT, dan sekarang jam 1 siang, di sini kita berkesempatan untuk sama-sama berkolaborasi dengan teman-teman FIFA yang membahas salah satu cabang perlombaan, salah satu cabang prestasi, yakni PKM, seperti itu. Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman, tadi ada miskomunikasi dari panitia, sehingga yang seharusnya tadi dilaksanakan pukul 10:30 harus diundur pukul 1. Tapi alhamdulillah antusias dari teman-teman cukup lumayan banyak, ya cukup lah, seperti itu ya. Semoga nantinya setelah ada sesi Competition Week yang ke-6 ini dengan Mas Awalukin dan teman-teman FIFA yang bahas tentang PKM, teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan ilmu atau materi yang bisa langsung diaplikasikan tentang penulisan PKM, dan semoga nanti ke depannya semakin banyak ya PKM yang disubmit nih oleh teman-teman mahasiswa UNES, semakin banyak lolos pendanaan dan juga semakin banyak yang mendapat medali di BIMNES, seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan acara ini, dan juga saya mohon maaf apabila terdapat beberapa kendala dan juga kekurangan dalam penyelenggaraan Competition Week, khususnya yang sesi 6 ini. Mungkin itu saja dari aku, teman-teman semuanya. Selamat mengikuti acara hingga akhir, dan gali ilmu sebaik-baiknya nanti dari narasumber kita, Mas Awalukin. Seperti itu. Semangat ya, Mas Awalukin dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku kembalikan ke Aul selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rama atas sambutannya. Oke. Teman-teman masih semangat ya? Pastinya masih ya? Udah sholat, udah makan siang? Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join di acara Festival Prestasi. Nah, untuk mengisi aktivitas kita di Sabtu siang ini, kita akan sharing-sharing mengenai peningkatan prestasi mahasiswa dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui karya PKM. Tentunya dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang PKM ya. Dan teman-teman boleh banget kepoin langsung mengenai PKM ini. Nah, nggak perlu lama-lama, saya akan langsung bacain CV moderator yang akan menemani narasumber kita pada siang hari ini. Sini akan ditemani dengan perempuan cantik. Nah, dia adalah peraih finalis LKTI mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2020 dan peserta Public Health Cup tahun 2021. Tempat tanggal lahirnya Demak 23 September 2001, berstatus mahasiswa. Pada Mbak Ambar, halo Mbak Ambar. Halo Mbak. Oke, siap ya Mbak ya? Oke, insya Allah siap. Baik. Silakan, saya persilahkan kepada Mbak Ambar. Oke. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ke Kak Aulia selaku MC terkece hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan serangkaian acara pada siang hari ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah bersama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pada bahagia ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Mantap, mantap. Saya harap semuanya udah siap ya, membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni meningkatkan prestasi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui karya PKM atau program kreativitas mahasiswa. Dan kita akan membahas tema ini bersama seorang pembicara yang tentunya sudah sangat luar biasa dan berpengalaman dalam bidang PKM, yaitu Kak Awalukin Arianto. Sebelum ke penyampaian materi, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Data pribadi, nama Awalukin Arianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sukabumi 29 Mei 1998, nomor handphone 085 779 501 848, email awalukin@student.unes.ac.id, pendidikan formal yang sekarang sedang ditempuh di Institusi Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Gizi S1 tahun 2018 sampai sekarang. Pendidikan non-formal ada pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh Viva Sport di tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Pengalaman organisasi, ada OSIS di tahun 2016 sampai 2017 dengan jabatan sebagai ketua. Ada Forum Ilmiah Mahasiswa FIK tahun 2018 sampai tahun 2019, jabatannya fungsionaris. Ada Forum Ilmiah Mahasiswa FIK tahun 2019 sampai tahun 2020, jabatan sebagai ketua. Penghargaan yang pernah diperoleh, yang pertama ada The Best Presentation, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional tahun 2019 di Universitas Bengkulu. Yang kedua ada The Best Presentation, Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Fakultas Ilmu Keolahragaan tahun 2019 di Universitas Negeri Semarang. Dan ketiga ada juara 3 Pekan Ilmiah Nasional kategori Pengabdian Masyarakat tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wow, luar biasa ya. Dan faktanya ternyata hari ini Mas Awal sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Mas. Selamat ulang tahun, Mas. Terima kasih semuanya. Happy birthday. Doanya ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin. Oke, sebelum ke pemaparan materi, saya ingin mengingatkan kepada Kak Awal sebagai narasumber dan kepada teman-teman peserta bahwa pemaparan materi berlangsung selama 40 menit dan 20 menit untuk sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman sembari menyimak bisa menyiapkan pertanyaan dan bisa dituliskan di kolom chat Zoom atau bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan untuk on mic untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, kalau begitu langsung saja kita persilahkan kepada Kak Awalukin Arianto untuk menyampaikan materinya. Selamat siang, Kak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin cuacanya lagi kurang mendukung, jadi mohon maaf kalau di tengah-tengah jalan nanti ada pilek-pilek sedikit ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran kegiatan kita pada siang kali ini. Oke, sekarang saya izin share screen ya.
Gimana teman-teman, udah terlihat? Apakah slide-nya sudah terlihat? Udah, Mas. Udah ya? Oke, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk menyampaikan tentang peningkatan prestasi mahasiswa dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui karya PKM. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita ada dalam kegiatan festival prestasi minggu ke-6. Jadi minggu kompetisi ya. Jadi di dalamnya itu saya baca dalam pamfletnya. Jadi pada kesempatan hari ini khusus untuk membahas tips dan trik ya, khususnya dalam memenangkan sebuah kompetisi. Nah, ini khususnya pure semuanya dari pengalaman saya pribadi, khususnya kami ya satu tim ketika mengikuti kegiatan PKM. Oke teman-teman, yang pertama perkenalkan, tadi udah perkenalan ya, nama Walukin, lahirnya di Sukabumi, saya orang Sunda, kumaha daramang ya, bahasa Jawa bisa sedikit-sedikit gitu. Di tanggal 29 Mei 1998 saya dari Prodi Gizi UNES angkatan 2018, ada nomor HP, kemudian riwayat organisasi dan prestasi. Ya, alhamdulillah pencapaiannya sampai sekarang. Nah, ini untuk pendahuluan. Pendahuluannya sangat mendasar ya. Kenapa sangat mendasar? Karena semua karya tulis itu pasti memiliki tujuan dan cabangnya itu banyak. Nanti itu dari karya tulis ilmiah ini bisa kemana aja, bisa ke PKM, bisa ke proposal, bisa ke skripsi, bisa ke jurnal ilmiah, bisa yang lain, pokoknya yang sifatnya itu ada karya tulis ilmiah. Nah ini pasti ujung-ujungnya kita harus membahas karya tulis ilmiah itu kayak apa gitu. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah ini yang pertama, setiap karya tulis ilmiah harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Jadi jujur, saya pribadi itu bukan orang yang pintar menulis, maksudnya pintar gitu ya kalau bikin proposal atau bikin tulisan esai itu bisa segampang kayak nulis sambil merem gitu, enggak. Nah, ini saya juga pertama-tama memperhatikan format dan persyaratan yang ditentukan. Jadi setiap karya tulis ilmiah itu memiliki guide-nya masing-masing. Jadi punya punya rambunya masing-masing. Nah, jadi kita nggak usah bingung kalau lagi bikin karya tulis ilmiah, apapun itu, mau esai ya, mau yang lain, itu udah ada persyaratan yang ditentukan. Jadi kita tinggal mengikuti format-format yang diminta oleh karya tulisnya gitu. Misalkan mungkin yang pernah ikut lomba ya pasti untuk ngawapres misalkan pasti ada ketentuannya harus seperti apa, bahasanya seperti apa yang harus dijelaskan, itu ada semua di sana. Jadi kita nggak usah bingung sebenarnya, tinggal mengikuti arah yang ada yang diminta oleh karya tulis ilmiahnya tersebut. Kemudian karya tulis ilmiah yang baik itu yang seperti apa? Nah, yang baik itu harus dirancang secara sistematis dan runtut. Nah, ini kadang-kadang biasanya kalau lagi ngerjain tugas gitu ya, kadang satu orang ngerjain bab 1, orang kedua ngerjain bab 2, orang ketiga ngerjain bab 3 misalkan. Terus yang punya ide itu misalkan si orang yang ngerjain bab ke-3 gitu ya. Jadi yang belum tentu yang si ngerjain bab 1 dan bab 2 ini nanti nyambung atau runtut. Nah gitu. Jadi diusahakan khususnya ketika menulis kita tulis dulu apa yang ide gagasan kita, nanti kita sampaikan ke yang lain, baru ketika sudah ada satu pemikiran atau satu kesatuan, baru kita lanjut ke bab-bab yang lain gitu. Ini sifatnya santai ya, jangan terlalu tegang, saya jadi tegang. Santai ya, kita santai. Terus yang ketiga, kemudian tulisan, bagian inti dari tulisan itu ada metode, telah pustaka, metode yang lain juga harus seimbang. Jadi jangan sampai
ketika kita nulis pendahuluannya 10 lembar, terus telaah pustakanya cuma 1 lembar, terus si kesimpulannya setengah halaman misalkan, itu pun kurang. Nah, itu kalau bisa dihindari, lebih dihindari kalau bisa full atau seimbang ya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibahas itu seimbang antara dari pendahuluan sampai ke akhir yang kita analisis. Kemudian salah satu teknik yang mudah nih ya, yang saya rasakan itu ketika menulis kita diusahakan kalau bisa membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini akan membantu kita untuk kemana arahnya, terus bagaimana kita menuangkan ide dalam tulisan. Nah, ini ada format dasar dari karya ilmiah. Ini sebenarnya format dasar banget, cuman kalau nanti dikembangkan lagi, menyesuaikan dengan yang diminta gitu ya. Lanjut, pendahuluan ada tinjauan pustaka, yang lain ini sama ya. Mungkin bisa dibaca, nanti yang minta slide-nya boleh. Kemudian ini ada PKM. Nah, ini yang salah satu cabang karya tulis ilmiah dan menjadi kompetisi besar khususnya di kalangan akademik kampus di seluruh Indonesia, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, ini ada 2 komponen, ada 2 cabang. Cabang pertama ada kegiatan proposal dan karya tulis. Ini banyak ya, ada 5 yang masuk PIMNAS, terus ya ada pendanaan juga, dan ini ada karya tulisnya, ada 2. Ini bisa dilihat angka-angkanya ya dari tahun ke tahun. Jadi proposal yang masuk ketika tahun 2020 itu ada 57.000, dan pendanaan yang didanai hanya 3.789. Dari 3.789 diambil lagi gitu untuk ke PIMNAS, yaitu diambil 545. Bisa dibayangkan ya berapa proposal yang gugur dan berapa proposal yang diambil gitu untuk didanai dan dilaksanakan gitu. Lanjut, jadi untuk kriteria PKM, nah mungkin teman-teman yang ada basicnya dari olahraga, basicnya dari misalkan keilmuan, ini enggak hanya terpaku di satu bidang ya, karena ini ada berbagai bidang. Bisa teman-teman bisa ngambil di penelitian, yang suka penelitian, yang suka dagang bisa ngambil di PKMK ya, yang sukanya pengabdian ngambil di pengabdian, di solusi iptek dan yang lain gitu. Ini udah ada udah ada pos-posnya. Jadi teman-teman nggak usah ngambil banyak, cukup 1, fokus, insya Allah nanti ada hasilnya gitu ya. Kuncinya 1, fokus. Nah, selanjutnya untuk PKM ini yang ditekankan apa namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa, berarti yang ditekankan adalah kreativitasnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kreativitas itu apa sih gitu ya? Kreativitas itu naon gitu. Kalau bahasa Sundanya teh apa, what is creativity? Menurut David Campbell, ya beliau itu adalah salah satu pengajar di Inggris, mengatakan kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh, dan berguna bagi masyarakat. Akan tetapi yang dimerahin ini kayaknya untuk kalangan mahasiswa, khususnya yang saya rasakan ini kurang bisa dilaksanakan. Jadi hanya yang 3 ini, cukup yang 3, menarik, inovatif, dan berguna bagi masyarakat. Bahasa gampangnya apa buat kita sebagai mahasiswa itu ATM. Ada yang tahu ATM? ATM itu bukan yang tipisnya hanya di akhir bulan ya, tapi ATM ini ada amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin teman-teman sering lihat inovasi-inovasi zaman sekarang ya. Terus apa pentingnya tuh kreativitas? Contohnya ini, coba teman-teman bisa perhatikan. Kadang-kadang orang pengen nelpon, terus juga sekaligus pengen foto-foto gitu ya. Daripada dikaretin kayak begini gitu ya. Orang-orang yang memiliki kreativitas itu mereka bisa menciptakan suatu alat yang ya hampir seluruh orang punya lah sekarang ya. Ada Android. Selanjutnya ada orang yang biasanya suka nelpon lama-lama, pegel, dipegangin HP-nya. Nah, ini sekarang ada headphone, ada headset, ada yang wireless juga gitu. Mungkin ada yang suka bersin gitu ya, apalagi sekarang yang lagi pilek tuh repot bawa tisu kemana-mana.
mungkin mau bikin kayak gini silakan. Itu kreativitas itu banyak ya, gak cuman terpaku dalam satu konsep. Selanjutnya ini cara menemukan ide kreativitas. Nah ini agak gampang-gampang susah. Yang pertama itu rajin mengembangkan rasa ingin tahu ya, khususnya orang yang kepo-kepo nih, misalkan cara kerja mesin itu kayak gimana sih, cara bikin aplikasi itu kayak gimana sih. Nah ini kita kalau misalkan nggak bisa sendiri, di luar sana banyak orang yang bisa, jadi kita nggak berjalan sendiri. Khususnya saya sendiri yang kemarin ikut itu bikin aplikasi, karena saya nggak tahu aplikasi, yang nggak bisa bikin aplikasi. Jadi kita ngerekrut orang-orang yang bisa bikin gitu. Jadi jangan bingung. Jadi satu tim itu ada yang bisa bikin aplikasi, ada yang bisa ngedesain, ada yang bisa ini. Jadi ketua itu tinggal nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, ini salah satu rekan kita nih, ada siapa? Ada Mbak Rahma ya, Rahma Sapira itu sering saya suruh-suruh. Sayanya diam, tapi dia yang kerja nyari orang, terus nge-hire orang, nyari pokoknya semuanya lah gitu ya. Jadi ketua itu yang punya ide. Nah, terus yang selanjutnya pemicu ide itu ada di mana-mana. Mungkin teman-teman pernah ke mana? Misalkan pernah ke Jogja. Nah di Jogja itu teman-teman pengen jalan-jalan tapi pakai beca. Nah kalau beca kan jauh tuh harus ke sana. Terus teman-teman tuh punya ide, kayaknya kalau misalkan tukang becanya ditelepon bisa deh gitu. Terus sekarang kan ada Grab yang gitu ya. Mungkin teman-teman bisa membuat aplikasi untuk memanggil beca, untuk jalan-jalan gitu bisa. Jadi pemicu ide itu ada di mana-mana ya. Yang dibutuhkan hanyalah sikap mental yang kondusif. Jadi kondusif ini adalah sesuatu kemampuan untuk mewujudkan yang kita pikirkan. Misalkan teman-teman kayak tadi lagi ke Jogja, nggak ada mobil atau motor, terus buka aplikasi gitu kan. Nah itu kan salah satu dari buah ide kreatif. Kemudian kebiasaan mengamati situasi sekitar. Misalkan lagi jalan-jalan kemana, kalau enggak lagi di kamar, kalau enggak misalkan biasanya ide-ide muncul itu gak hanya di kamar, mungkin ada di kamar mandi biasanya ya, kalau lagi mandi atau lagi apa gitu. Nah itu suka banyak hal-hal imajinasi yang muncul di pikiran kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu kita perlu mengetahui tempat dan situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Mungkin ada teman-teman yang biasanya enjoy-nya di mana, di perpustakaan misalkan ya, AC-nya adem, bukunya banyak, pemandangannya indah gitu ya, apalagi di lantai 3. Nah itu bisa teman-teman mencari sendiri ya, jalan-jalan lah, dieksplor gitu ya. Terus kemudian memaksimalkan otak kanan, itu ya bisa dilihat, yang belah kiri itu kerja, ayo ngerjain tugas gitu, yang belah kanan itu banyakan main, tapi jangan kebanyakan juga gitu, harus seimbang antara kanan dan kiri biar nggak belah sebelah. Selanjutnya ini sumber ide. Nah, ini sumber ide itu dari mana? Selain yang tadi ya, bisa jalan-jalan yang 3 sumber. Nah, sekarang kita lihat sumber ide itu dari mana aja. Ini banyak ya. Ada dari laporan hasil penelitian, bisa dari seminar, bisa dari pernyataan. Misalkan biasanya yang sering dikutip itu dari BPS ya, badan namanya, statistik pokoknya itu ya. BPS atau dari Kemenkes biasanya, mungkin dari ranah hukum atau olahraga dari KONI, terus bagian sosial dari dinas sosial itu banyak. Nah, masalah itu sumber ide itu dari situ. Kemudian ada pengamatan, teman-teman tadi jalan-jalan atau punya pengalaman ya, pengalaman di organisasi, mungkin ini biasanya anak-anak suka susah kalau kita organize sesuatu suatu kerjaan, pengen bikin aplikasi gitu. Sekarang banyak ya aplikasi organize gitu, mungkin bisa itu dikembangkan dari sana. Kemudian sekarang kan zamannya udah internet. Nah, ini bisa cari di jurnal-jurnal, bisa cari di manapun, atau di YouTube mungkin pernah lihat orang bikin AC dari kardus misalkan, terus bikin life hack biasanya ya, itu bikin lemari dari kardus dilem-lemin gitu ya, itu bisa dikembangkan dari sana. Kita ambil prinsip dasar kerjanya. Nah ini teknik menciptakan ide baru. Ini kalau kita nggak bisa sendiri, bisa brainstorming sama teman-teman, bisa fokus discussion group ya, diskusi juga, atau bisa cari literatur atau nonton gitu. Misalkan nggak sengaja biasa lagi nonton Korea gitu, lagi nonton Korea itu misalkan repot bawa payung, mungkin teman-teman mau bikin payungnya payung apa gitu ya, atau mungkin apalah gitu. Itu sumber
ide itu bisa dari mana aja, nggak sengaja gitu, timnya tahu ada aja. Kemudian setelah menemukan ide pasti kita harus mempertimbangkan dong. Nah ini kira-kira ide ini bakal dibawa kemana gitu. Kalau di hubungan ini kita mau kira-kira cocok apa enggak gitu, mending putus apa lanjut gitu ya kalau bahasa sekarang. Nah, ini salah satunya bermanfaat apa tidak. Terus kitanya sendiri bisa enggak untuk untuk mewujudkan. Misalkan kita nggak bisa sendiri, ya udah kita hire orang lain. Terus kira-kira menarik apa enggak nih? Bakal menarik apa enggak kalau kita wujudkan ini barang. Kemudian referensi datanya bisa diperoleh apa enggak. Gitu ya. Kemudian memberikan inovasi apa enggak, ini tuh masih sama kayak alat-alat yang terdahulu atau program-program yang terdahulu, apa kita ada pembaruannya di situ. Nah, kemudian spesifik, nah pasti suatu program itu akan memecahkan yang bagus itu dia bisa memecahkan salah satu permasalahan yang spesifik. Jadi kita nggak harus bikin banyak, harus memecahkan 3 masalah, nggak usah, 1 aja, yang penting maksimal gitu. Oke, kemudian ini kita coba mulai berpikir ide ya dari masalah-masalah yang ada. Coba kita perhatikan nih di bawah tuh banyak tikus sama tikus ya, di masalah pertanian. Mungkin ada teman-teman yang dari pertanian. Coba kita lihat gimana nih caranya untuk membasmi tikus gitu ya. Kalau dulu kan ada tuh yang knalpot motornya yang 2 tak, banyak asapnya itu dimasuk-masukin ke lubang tikus. Nah itu salah satu inovasi juga. Terus yang kedua ada masalah hukum, misalkan tentang kesadaran hukum itu gimana caranya menanggulangi gitu. Misalkan buat orang-orang itu sadar hukum, jadi disuruh itu tanpa disuruh dia melakukan kesadaran gitu. Kemudian nih ada masalah kayak gini, kira-kira apa solusinya? Air tercemar, susah air, sumur pada kotor, akhirnya kan ada inovasi ngambil air gitu. Kalau enggak biasanya inovasinya banyak, ada yang bikin saluran filter air atau apalah gitu ya. Kita bisa menemukan masalah dari hal-hal yang kita amati real di masyarakat itu seperti apa. Misalkan di Semarang nih, di Semarang bisa mengangkat potensi lokal. Sekarang kan mau dibangun katanya ya tol laut itu dari Semarang ke Demak kalau nggak salah. Nah ini bisa jadi isu atau jadi bahan ide untuk kita membuat suatu karya gitu. Itu ini apa yang masalah selanjutnya, ini banyak ya masalahnya ya. Nah, caranya dari kelima masalah ini yang ditarik benang merahnya itu yang pertama pikirkan apa latar belakang. Jadi latar belakang itu kalau bahasa gampangnya masalahnya itu apa. Terus yang kedua, pikirkan solusinya itu yang pernah ada itu apa, solusinya tuh apa aja sih yang pernah ada untuk memecahkan masalah-masalah yang di latar belakang ini. Nah, yang ketiga itu pikirkan ide solusinya, ini dari ide kita sendiri. Bisa jadi kita menggabungkan beberapa solusi yang ada menjadi satu kesatuan gitu, ataupun menjadi barang yang baru. Tuh. Ini bisa ini ya. Nah, ini solusi yang pernah ada, misalkan di sini nomor 8 ide teman-teman. Contohnya, nomor 1 itu biasanya orang pengen telepon ya. Ini nih, yang gampangnya nih. Kamera, kayak tadi ya. Ini masih terpisah satu-satu, ada kamera. Kita pengen telepon, pengen foto harus pakai kamera Kodak, harus bawa 1. Telepon bawa, kita harus ke wartel ya. Misalkan SMS juga. Kita dulu tuh ada pager ya, kalau yang tahu zaman dulu tuh ada pager itu sama kayak SMS. Terus kalau mau internetan harus ke warnet, kalau GPS alatnya mahal, terus belanja harus ke pasar, bayar listrik harus ke loket, kan repot. Nah, dari ketujuh kebutuhan manusia ini ya, manusia kita ini, nah ini ada satu alat yang bisa membantu semuanya gitu, all in one. Kalau yang pintar ini bisa menciptakan smartphone. Jadi GPS bisa, belanja bisa, Shopee bisa ya, ada Shopee, ada Tokopedia atau yang lain sebagainya gitu. Ini banyak. Ini ide kitanya ada di nomor 8. Jadi semakin banyak solusi yang pernah ada, kita bisa menentukan ide apa yang bakal kita cantumkan gitu. Nah, ini masalah. Nah, jadi semua itu berangkatnya dari masalah. Ya, semua
bahan tulisan apapun, masalahnya kurang kuat, pasti nanti hasil jadinya juga kurang kuat. Karena masalah ini menjadi salah satu kunci berhasilan dari suatu tulisan ilmiah. Nah, terus masalah juga bukan judul. Jadi beda lagi ya. Jadi masalah itu bukan judul. Tapi masalah ini merupakan inti persoalan yang tersirat dan dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Ini banyak ya, khususnya di akademik gitu, banyak penelitian-penelitian. Nah, indikatornya kayak gimana masalahnya itu bisa disebut sebagai masalah itu seperti apa? Nomor satu, cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis dari masalah. Kemudian masih ada dalam jangkauan penulis, jadi jangan sampai kita mahasiswa olahraga membahas tentang penyakit. Kalau penyakit kan tentang kedokteran ya. Nah, kita harus dalam satu ilmu pengetahuan dan ekonomi. Ekonomi itu maksudnya kalau penelitian pastilah dia membutuhkan biaya ya untuk menjalankan operasional. Itu kira-kira terjangkau enggak kita melakukannya gitu. Terus uangnya ada apa enggak gitu. Nah, itu segala sesuatu perlu uang gitu. Walaupun katanya uang itu bukan segalanya gitu. Tapi ternyata perlu juga khususnya di penelitian. Terus belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Kemudian mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, jangan bertele-tele, harus orisinil, aktual tuh yang terkini dan faktual, emang benar-benar ada gitu masalahnya gitu. Jangan sampai masalahnya dibuat-buat gitu. Kita wajib harusnya menemukan masalah, bukan mencari masalah ya. Kalau cari masalah nanti kita celaka gitu ya. Yang baik itu yang bagus menemukan masalah. Kemudian yang bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Ini khususnya yang berdampak ya, yang tadi itu bisa bermanfaat apakah tidak program kita ini. Kemudian permasalahan. Nah, kemudian ada masalah, ada permasalahan. Ini beda ya. Sama tapi berbeda. Permasalahan ini adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Misalkan kondisinya kayak tadi ya, kalau kita lihat pemukiman kumuh, banyak sampah, airnya coklat, itu susah buat ambil kebutuhan air buat nyuci. Kan nggak mungkin nyuci di air selokan yang coklat gitu kan. Nah, kita itu pengen ada sumber air yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti kan kita tuh ada keinginan ideal ya, di mana keinginan itu kita tuh pengen orang-orang itu bisa makan, bisa minum, bisa nyuci piring. Nah, itu namanya ada kesenjangan antara kondisi dan keinginan kita. Nah, tugas kita seperti apa? Tugas kita itu hanya memecahkan masalah kesenjangan dari kedua masalah ini, dari kondisi aktual dan keinginan yang ada di otak kita. Ya. Nah, kemudian ide, jangan lupa kalau lagi ada ngide misalkan udah pulang dari tempat-tempat yang bisa menggugah ide kita gitu ya, memunculkan ide, itu jangan lupa ditulis. Misalkan dari kamar mandi udah pup atau yang lain, terus ada ide di kamar mandi itu ya, tentang ini, ngelamunnya lama sampai setengah jam gitu. Nah, itu jangan sampai lepas, udah sampai kamar, duduk, ambil pulpen, tulis ya, itu harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis, dijamin pasti lupa. Oke, itu pasti akan lupa, dijamin. Mungkin teman-teman khususnya yang sering-sering nulis nih, bukan suka lagi, pasti mengalami hal ini gitu. Ini contohnya ketika saya bikin program ini untuk PKN, itu ditulis, nggak apa-apa, coret-coret aja dulu, nggak apa-apa mau coret-coret kayak gimana gitu ya, coret-coret aja dulu, yang penting ada poin-poinnya. Dan nanti kita bisa menyambungkan poin-poin tersebut menjadi satu kesatuan tulisan. Nah, dari ide-ide ini kita tinggal kembangkan gitu ya. Biasanya ya tinggal nambah daftar pustaka. Kalau daftar pustaka kan banyak, biasanya ada di bab 2 gitu ya. Di bab yang mana misalkan kita bingung, bisa lihat ke proposal yang udah gitu kan. Pasti jadi sesuatu itu tidak ada yang baru gitu ya. Di dunia ini tuh nggak ada yang baru. Kita tinggal bagaimana caranya menemukan hal tersebut dan menyambungkan menjadi suatu inovasi dan karya gitu.
Terus yang paling penting ini harus kompak ya, jangan sampai kepalanya maju sendiri, belakangnya nggak ada gitu. Jadi jomplang gitu. Kalau mobil ini nggak mungkin ya bisa jalan itu cuman sendirian. Jadi kita harus kompak dan harus apa ya, misalnya satu visi satu misi, jangan sampai ini pengennya gini, ini pengennya gini, ini pengennya gitu, ini pengennya gitu. Ya, khususnya di dalam organisasi, di hal apapun, termasuk dalam menulis, khususnya yang dalam berkelompok gitu ya. Nah ini wajib harus ada kesamaan gitu. Khususnya ketua harus memegang apa ya, kontrol. Misalkan harus keputusan, harus berani ngambil resiko. Misalkan kata dia gini, terus kata dia gini, kata orang satu gini, kata orang kedua gini, kata orang ketiga gini, keempat gini, apalagi yang berkelompok ya, gak mungkin satu orang, khususnya PKM itu 5 orang, bayangin 5 kepala kita ngurusin, khususnya ketua itu yang paling baik, semuanya baik, tapi sang ketua harus bisa memutuskan, mau gimana pun resikonya, jelek ditanggung bareng-bareng, bagus ditanggung bareng-bareng, menang ditanggung bareng-bareng, kalah juga ditanggung bareng-bareng gitu ya. Nah ini kita harus sama gitu ya, harus bareng-bareng gitu intinya kebersamaan sih. Nah, ini kemudian ada tips dan trik, ini mungkin hal terakhir poin terakhir yang bisa saya sampaikan, bisa saya sharekan ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ini saya nggak ngambil dari manapun, ini pure dari pengalaman pribadi yang saya rasakan selama dari mulai membuat proposal sampai akhir presentasi di PIMNAS, selama mungkin kurang lebih 1 tahun apa 6 bulan ya, 3 bulan ya, 3 bulan dari pengumuman 3 bulan, kemudian berjalan program sampai akhirnya di babak terakhir yaitu di PIMNAS gitu. Yang pertama, ditulis boleh, mau nanti lihat di PPT boleh. Ini yang hal paling mendasar itu kenali masalah yang akan dipecahkan. Nah, kalau bahasa kitanya itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita harus kenal dulu nih sama masalah yang akan kita pecahkan itu apa. Karena gini, kalau kita nggak kenal masalah, nanti ketika di perjalanan kita itu pasti kebingungan, pasti kebingungan. Contohnya misalkan kita nggak kenal masalah penyakit, terus kita sosokan gitu kan, bikin tentang penyakit, ngebahas tentang penyakit, terus kita bingung nyari jurnalnya di mana, terus kira-kira penelitiannya seperti apa. Coba bandingkan kalau yang kita tahu masalah, misalkan tahu masalahnya tentang, kalau di kami itu kemarin memecahkan masalah status gizi ya. Jadi di Panti Werda itu lulusannya SD nggak tahu apa-apa, terus kita kan dari mahasiswa gimana caranya biar mereka itu paham gimana caranya menyelesaikan masalah status gizi yang ada di panti tersebut gitu kan. Nah kita coba kenali masalahnya terlebih dahulu, dan kita nanti ketika di perjalanan itu gampang. Bikin proposal itu bisa cuman 1 hari beres, 24 jam itu pernah saya rasakan, dan tapi kurang maksimal jadinya nggak lolos ya, di tahun sekarang. Itu gampang, cuman 24 jam bikin skripsi, 24 jam bisa, asal kita kenali masalahnya dulu, tengahnya seperti apa, pasti di tengah-tengahnya jalannya mulus ya. Yang penting kenali masalah. Terus yang selanjutnya, cetak dan pahami yang ada di buku pedoman. Misalkan nih ada buku pedoman ya PKM, itu kan banyak beratus-ratus lembar gitu, dari PKM sampai PKM yang paling akhir. Kalau bisa dicetak seperti ini, gunanya apa dicetak? Jadi yang saya rasakan kalau lihat buku pedoman sambil ngedit di komputer itu pusing, kalau bahasa Sundanya tuh liur ya. Jadi kita minimal bisa coret-coret di sini ya. Misalkan ada daftar pustaka yang dimintanya itu kayak apa gitu di sini. Dia minta daftar pustaka itunya pustakanya seperti ini. Kita ikutin yang ada di pedoman gitu. Karena di PKM ini selain menguji kreativitas juga diuji kepatuhan kita terhadap pedoman yang telah diberikan. Kira-kira kita patuh apa enggak gitu. Kemudian tulis ide yang tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar. Kemudian kalau masih bingung, nulis PKM itu seperti apa, dulu saya sama ya nggak jago dalam nulis, bukan istilahnya nggak biasa gitu kalau disuruh nulis, cuman karena dipaksakan, terus di tengah-tengah stuck bingung gitu.
ini kira-kira kayak gimana formatnya, bahasanya seperti apa, bentuknya kayak gimana sih gitu. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh yang terdahulu, karena PKM ini bukan PKM ataupun skripsi ataupun esai apapun ya, esai yang beasiswa itu bukan hal yang baru, itu lama ribuan ya. Jadi kita bisa lihat contohnya dari yang terdahulu. Nah, ini yang perlu ditekankan itu yakin sama ide kita bermanfaat. Bayangkan ketika teman-teman di-submit, itu ada 57.000 ide yang ditawarkan. Modal kita apa? Kita nggak usah lihat orang lain, kita nggak usah minder lihat orang lain ya. Sebenarnya saya juga minder karena kemarin itu PKM baru pertama kali ikut, belum ada pengalaman sama sekali ya. Terus ikut apa best presentation yang tadi itu 2 itu cuma diajak-ajak ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kenal Mas Wiranto ya. Itu waktu kita di Universitas Bengkulu itu saya cuma ikut-ikutan, wah ayo ikut. Ya kan nggak bikin, nggak apa-apa, nama aja kita jalan-jalan, ayo. Akhirnya jalan-jalan. Nah, di situ ada pengalaman. Itu cuman presentasi aja gitu, kita nggak bikin apa tulisannya seperti apa. Karena pertama-tama itu minder banget gitu ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang setipe gitu ya sama saya gitu. Minder, pokoknya minder banget kalau disuruh nulis itu angkat tangan. Nah, ini kita harus yakin sama ide kita itu bermanfaat. Gak usah bagus, gak usah muluk-muluk, yang penting simple dan bermanfaat. Juga yang paling penting bisa berjalan terus-menerus. Jadi nggak cuma, biasanya kan kalau lomba itu stuck di tengah jalan, udah aja nggak ada keberlanjutan gitu kan, nggak dipakai, jadinya usang atau gimana. Nah, ini diusahakan bisa berjalan terus-menerus. Jadi bisa keberlangsungannya itu seperti apa. Kemudian kalau ada kalau ada kesulitan ya, kalau ada kesulitan, sesulit apapun di tengah jalan pasti ada kesulitan. Teman-teman usahakan disiasati dan cari jalan keluar hingga tuntas. Jadi kalau ada stuck di jalan, di tengah jalan, kita jangan diam. Nanti kalau diam, terus akhirnya ada deadline, nanti kita keteteran. Nah, itu keteteran. Jadi mau nggak mau harus cari jalan keluar hingga tuntas. Contohnya ini bukan dibilang curang sih, mungkin bisa dibilang curang juga. Kalau misalkan dibilang trik, ya ini trik juga, tapi masih masuk akal. Misalkan kita harusnya sosialisasi, tapi ternyata keadaan dan kondisi nggak memungkinkan untuk sosialisasi karena mempertimbangkan beberapa hal. Contoh, di salah satu luaran itu kan wajib melampirkan video laporan akhir program. Nah, karena waktu itu sulit untuk menghubungi pihak panti, ya kesulitan ini maksudnya itu si pengurusnya itu nggak punya HP. Ibu-ibu, bayangin ibu-ibu sekolah SMA dikasih aplikasi, ya bingung itu gimana cara pakai WA juga masih bingung katanya ya. Nah, itu kita harus siasati itu gitu. Harus siasati itu. Caranya gimana? Ya caranya misalkan bisa jadi nanti kita ngobrol dulu sama ibunya, kasih yang penting dia paham cara pakainya seperti ini. Terus ketika diambil testimoni, dia gimana Bu, kira-kira ya alhamdulillah bisa, dan itu masih masuk akal gitu karena kita ada programnya, panduannya udah ada, aplikasinya ada, dan kita bisa pakai, ibunya juga bisa pakai, udah selesai masalah gitu ya. Nah, berarti kalau ada kesulitan, ingat siasati dan cari jalan keluar hingga tuntas. Kemudian nah ini catatan ya yang tadi saya tunjukkan itu seperti ini waktu PKM 2020 saya print semua mulai dari pedoman segede apapun, tebal-tebal dulu nyetak itu sampai 30-50 ribu gitu ya, nggak apa-apa lah daripada kita pusing di tengah jalan, mending dicetak aja. Dicetaknya nggak usah warna kok, yang penting kita hafal isinya gitu. Kemudian ini ada tips dari yang umum, tips umum tadi. Ini ada tips-tips yang menurut saya ya membuat program yang kita jalankan ini berjalan dengan lancar gitu ya. Tips yang pertama berdoa, yang memohon kepada Allah atau kepada Tuhan menjadi yang terbaik. Gak usah juara 1, kita jadi yang terbaik aja. Kalau yang terbaik insya Allah jadi juara. Kalau yang baik belum tentu juara gitu ya. Gimana bahasanya? Pokoknya itulah,
yang terbaik insya Allah jadi juara, bukannya jadi juara karena dia terbaik. Kemudian bersedekah. Nah, misalkan kalau teman-teman udah ada pendanaan nih, pendanaan. Nah, dananya itu uangnya jangan sampai buat kita semua gitu. Misalkan kalau yang ada mitranya ya kita bersedekah gitu ya sama mitranya, kasih sekian walaupun nggak banyak, 500.000 pun buat mereka berarti minimal kan bisa jadi buat makan, mereka mendoakan. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabul ya. Doa siapa yang dikabul, kita bisa seperti ini, bayangin baru pertama kali ikut dan alhamdulillah bisa sampai pencapaian ini, nggak jauh dari tips-tips yang ada di sini dari sedekah. Kemudian yang penting, love what you do, perfect then you get. Nah, jadi cintai pekerjaan yang sedang dijalankan. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan mendapatkan sebuah kesempurnaan. Maksudnya sempurna itu gini, ketika kita membuat sebuah proposal atau apapun itu, mau desain, mau proposal apapun, kalau kita mencintai ya, kita itu ikhlas gitu. Kita tuh bakalan ikhlas, kita bakalan ikhlas bekerja sampai malam, bela-belain ngedit video sampai jam 1 malam. Kita itu bakal ikhlas dimarah-marahin sama dosen karena pekerjaan kita kurang baik ataupun kita akan depres. Terus kita juga akan ikhlas kalau misalkan ada orang-orang yang ya biasalah ini kok kurang bagus, bagusnya gimana, kayak gini, kita ikhlas menerima gitu. Intinya itu ya, kita harus ikhlas semuanya, ikhlas mengerjakan. Kalau misalkan ikhlas, insya Allah hasilnya juga akan yang terbaik. Kemudian ada menerima hasil keputusan, kita tawakal. Jujur, ketika kita submit itu kita nggak ada harapan. Ada sih harapan sedikit gitu ya. Berharap, biasanya kalau berharap itu akhirnya kalau akhirnya nggak sesuai dengan ekspektasi itu sakit ya, nyesek gitu. Itu kerasa banget. Nah ini waktu kita submit itu kita lillahi ta'ala udah tawakal lah. Pokoknya kalau lolos alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah usahakan yang terbaik. Ini yang kita bisa gitu ya. Kita udah tawakal, serah diri sama Allah, mau hasilnya pun bagaimana gitu. Jadi ketika pengumuman pun kita nggak ngarep gitu, misalkan pas lolos, biarin lah, paling dia biasa-biasa aja, kita cuma coba-coba doang gitu ya. Nah itu kalau udah ada rasa seperti itu, insya Allah kita tidak berat gitu ya. Jadi beban di pundak itu nggak berat. Kemudian yang selanjutnya itu bersyukur in any case. Jadi bersyukur itu di bagaimana kondisi apapun gitu ya, di kondisi apapun dari mulai hingga selesai. Jadi bersyukur ini bisa berkaitan dengan yang lain. Contohnya aja ketika menamai file ya, menamai file. Jadi file dari kita bikin satu file di komputer itu, filenya judulnya bukan PKM 2020, bukan. Judulnya itu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, PKM 2020. Udah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas tiap kita lihat buka folder itu, Bismillahirrahmanirrahim, lihat dulu, lihat lagi. Kayak gitu alhamdulillah jadi ada energi positif ketika kita mengerjakan itu apapun ya, mau beasiswa, mau apapun, pasti ada energi positifnya gitu. Kemudian keep your good mood. Jadi jangan sampai nulis, jangan sampai kita mikir ide depres gitu ya. Ketika kita lagi bad mood, jangan sampai. Pressure yang sangat tekanan yang paling berat itu ketika kita udah mengegaskan ide, terus kita berhadapan dengan orang yang lebih berpengalaman, khususnya dosen ya. Biasanya itu ketika karantina. Di karantina itu bayangkan teman-teman, ini semua orang-orang yang sangat ahli di bidangnya, se-UNES, bisa dibayangkan ada Pak Iqbal Mabruri, ada Butri itu ya, khususnya spesialis PKM pengabdian masyarakat. Nah itu pressure banget gitu. Yang asalnya udah disiapin gitu ya, udah matang, ketika berhadapan dengan mereka itu kita melempem gitu. Gimana ya? Jadi seolah-olah kita tuh kayak hipnotis, ini kayaknya gak bakalan bisa deh, kayaknya jelek, banyak pertimbangan. Nah itu kita harus menjaga mood ya, jaga mood. Makanya mungkin salah satu strategi dari UNES ketika mengadakan karantina Timnas itu diadakannya di hotel ya, di hotel di Bandungan sana, di Gria Persada. Itu sebenarnya
bukan nikmat ya. Kalau buat kami sendiri itu menjadi apa, jadi nggak bisa dinikmatin lah, lebih baik di kosan gitu, di kosan kayak gini tiduran gitu ya, ngerjain sambil rebahan daripada difasilitasi hotel itu kita nggak bisa tidur, malah itu nggak bisa tidur itu minimal jam 2. Kalau yang teman-teman yang lain mau yang udah siap, yang udah santai itu jam 10 udah bisa tidur, pagi makan enak gitu ya, mandi yang renang tinggal loncat ke bawah gitu. Dan kita tuh nggak bisa kayak gitu, justru pikiran kita tuh adanya di kosan, mendingan di kosan lah daripada di dia gitu kan. Nah ini sekedar share ke teman-teman, ini namanya ya, nama yang ikut tim UNES itu namanya tim Satria Mahasiswa UNES. Nah ini ada beberapa orang, yang lain masih pada tidur di kamar, yang kita udah pada keluar, udah olahraga. Ini salah satu pengikut peserta PKM PIMNAS tahun kemarin. Kemudian nah ini kalau teman-teman nanti karantina itu nggak bakalan jauh kayak gini gitu ya. Karena karantina seperti ini baru tahun sekarang diadakan. Sebelumnya itu paling di UNES gitu ya. Paling di ruangan udah ketemu presentasi bla 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 beres. Nah, ini baru tahun pertama selama diadakannya PKM PIMNAS ini karantina UNES diadakan di hotel gitu ya. Kemudian nah ini yang penasaran tuh tempat tidurnya enak tuh kayak gimana nih, kayak gini. 3 orang, kasurnya empuk banget, lebih empuk dari kasur yang ada di kosan. Kalau di kosan itu bisa bikin sakit badan ya, kalau ini enggak, dijamin tidur 5 menit udah enak tidurnya gitu. Terus ini depan kamar tuh kayak gini tuh kan, yang mau loncat tinggal loncat dari lantai 2 nih, tinggal loncat pagar. Ini waktu kita disambut di sana. Jujur ini kurang bisa dinikmatin gitu ya, tuh saya sendiri. Nah ini ketika presentasi ini capek banget ya, walaupun kita ngedengerin orang presentasi, kita tuh berat banget sampai tidur. Mohon maaf ini disensor, ini Mbak Rahma ya tidur sambil nungguin kapan dipanggil gitu kan, karena sistemnya gini, bukan kita udah ada namanya gitu ya, khusus udah nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, enggak, sistemnya diacak. Jadi ketika nomor 1 itu dikocok gitu, siapa yang menang, yang keluar gitu. Terus yang kedua nanti diacak lagi yang dapat siapa. Jadi kan otomatis semua tim itu harus siap gitu, harus siap sedia gitu. Ketika dipanggil harus siap, kalau enggak ya berarti kurang maksimal gitu. Nah ini waktu di hotel ya kita minta doa ke orang tua, ke nenek juga gitu kan. Terus yang di sebelah kanan ini adalah ini kita kebagian di PKM M2. Jadi gini teman-teman. Ketika di PIMNAS itu kan ada beberapa kategori, ada PKM-M, ada PKM-T, ada PKM sekian. Nah itu tuh nanti dari PKM tersebut misalkan ada 100 proposal. Nah dari 100 proposal ini dipecah menjadi beberapa kelas. Nah, otomatis kan peluang untuk menangnya itu kan lebih gede ya dibanding satu kelas terus diambil juara 1, 2, 3. Ini enggak. Ini kita dipecah dari beberapa kelas. Jadi satu kelas itu sekitar ada 20 tim ya, ada 20 tim di situ yang presentasi. Dan alhamdulillah ketika pembagian PKM-M kami itu salah satunya ada dosen UNES. Nah, dosen UNES-nya Pak Iqbal Mabruri. Nah, siapa beliau? Beliau yang ngasih masukan kepada kita ketika di karantina kemarin. Jadi gini, kata Prof. Amin, mungkin teman-teman ada yang kenal ya, Prof. Amin dari FMIPA bilang begini. Ketika beliau itu bilangnya waktu di akhir sebelum kita pulang ke UNES. Ya kayak gini. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan yang terbaik. Tugas kita sekarang adalah hanya berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Jadi kan secara nggak langsung ada ada benang merahnya, kita diusahakan dari awal sampai akhir itu harus berdoa terlebih dahulu gitu ya, di akhir ataupun pokoknya kita bergantung lah gitu. Nah ini suasana ketika presentasi ya. Ini yang atas itu ketika presentasi tim kami, yang paling atas di situ ada dewan juri 2, yang satu dari UGM, yang satu dari Universitas Pajajaran dari Bandung. Nah, itu bayangkan ini expert semua, yang satu dari sosial, yang satu dari peternakan. Terus kemudian ini kita ketika di kelas itu 20
20 peserta yang mengikuti presentasi ini banyak ya. Ada yang dari UB, ada yang dari Unhas, ada yang dari UGM, ada yang dari UNS, ada yang dari, wah pokoknya semuanya lah. Bayangkan 20. Kalau kita mentalnya itu kurang siap, nah, ketika presentasi mungkin bisa dibayangkan, khususnya yang baru pertama kali ikut event yang sebesar ini gitu. Nah, saya insya Allah kalau misalnya kita yakin, yang penting pertama yakin, yang kedua kita tawakal, yang ketiga kita ikhlas, insya Allah apa yang ditampilkan itu bakalan perfect gitu ya. Mungkin bisa dilihat, mungkin teman-teman kalau penasaran gimana sih presentasi Timnas, dan alhamdulillah kemarin itu kan online ya. Jadi online tersimpan di YouTube channelnya UGM, itu bisa dicari. Kita ada di kelas PKMM 2 hari kedua ya, bukan hari pertama. Hari pertama bisa dilihat mungkin seperti apa ya. Kita di hari kedua nomor 2 sebelum terakhir. Berarti nomor berapa tuh? Nomor ada 20, 1 sebelum terakhir. Berarti nomor 19 ya. Bayangkan dari nomor 1 kita nunggu aja sampai ketiduran gitu ya. Sampai ketiduran, dan kita akhirnya di terakhir gitu. Tahu-tahu harusnya kita mendingan apa gitu ya, kemana dulu, makan, jajan enak, tadi saya dan nggak seperti itu. Setelah 10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab, udah itu kita harus siap-siap lagi. Nah alhamdulillah ketika selesai presentasi persis, kami langsung bilang ke teman-teman, sini semuanya gitu, jangan makan dulu, sini jajar di belakang, jajar. Ngapain? Jajar dulu, udah jajar ya. Saya sini ikut imam depan sujud. Alhamdulillah udah pas ketika kita sujud, ya Allah ini kita udah beres, tugasnya udah beres, kita laporan udah beres, uang yang kita pakai dari awal sampai akhir itu kita pendanaan 5 juta udah selesai, di istilahnya kalau yang LPG-an itu udah ditanda tangan gitu ya, udah plong gitu, udah nggak ada beban apapun, dan kita menyerahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mau menang, mau enggak, mau dibilang jelek, mau dibilang gimana lah, bodo amat gitu. Yang penting kita udah menyelesaikan tugas, kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan alhamdulillah hasilnya kita dapat medali perunggu gitu ya, dapat medali perunggu untuk PKM pengabdian masyarakat ya. Alhamdulillah ini ada 4 orang, harusnya 5 orang karena yang 1 orang itu udah lulus. Nah, ini ucapan dari beliau. Nah mungkin mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan hari ini bisa menjadi motivasi. Ini bukannya sombong ya, saya garis bawahi disclaimer, ini bukan sombong, tapi untuk memotivasi teman-teman untuk dapat menggali ide lagi, menuangkannya dalam tulisan, dan menawarkan kepada siapapun ide gagasan kita, bisa menawarkan ke PKM, bisa menawarkan ke lomba-lomba yang di luar gitu ya, atau esai. Kalau esai biasanya kita bisa menawarkan ke beasiswa ya, beasiswa itu biasanya wajib bikin esai gitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi. Apa yang dapat kami capai sebenarnya bukan 100% dari kita, tapi dari doa teman-teman juga ya, doa teman-teman yang mendoakan kita. Dan alhamdulillah kita waktu itu peringkat berapa ya, ke-10 apa ya, pokoknya undip itu di bawah kita ke-10, undip ke-11 kalau nggak salah. Itu untuk peringkat 1 timnas gitu ya, 1 timnas. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik, ataupun yang lain juga yang mau ikut Mawapres ya, yang ikut apapun lombanya, mudah-mudahan apapun kegiatannya dapat dimudahkan, dapat jadi yang terbaik, diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi good mood. Pokoknya semuanya yang terbaik, khususnya untuk mengharumkan nama UNES ya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Bisa kita sharing-sharing, mungkin nanti lebih lanjut bisa di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian, kita kembalikan lagi ke moderator Ambar ya. Silakan. Oke. Wah, menarik banget ya materi yang udah disampaikan sama Kak Awal. Oke, selanjutnya
kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa ketik di Zoom atau bisa raise hand. Nanti saya akan persilahkan untuk langsung berbicara. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin dari saya pribadi ya, Kak. Saya ingin bertanya nih, Kak. Kesulitan-kesulitan apa saja yang Kak awal alami saat mengerjakan PKM sampai akhirnya bisa menang, bisa ke PIMNAS? Terus cara mengatasi kesulitan itu, Kak. Mungkin selain dari yang ibu-ibu tadi yang kurang bisa mengoperasikan handphone, gitu, Kak. Silahkan, Kak, boleh dijawab. Oke, nanti ada pertanyaan ya. Gimana caranya mengatasi kesulitan, terus cara mengatasinya di luar dari konteks yang tadi. Contohnya itu kesulitan kita waktu membuat program gitu ya. Ketika membuat program ataupun membuat desain, itu kita desain kan sebenarnya ini program itu baru ngawang-ngawang ya. Jadi ini kira-kira bisa nggak ya? Cuman kita berimajinasi, kayaknya kalau diwujudin bisa gitu. Terus itu kan menjadi sebuah kesulitan khususnya bagi saya pribadi itu yang backgroundnya bukan dari IT gitu. Tapi kan di sana kita bisa merekrut orang. Terus kemudian kalaupun ada kesulitan biasanya ada ketika menyusun laporan. Laporan misalnya kita nggak bisa ngitung-ngitung nih kira-kira gimana, kita nggak bisa nerka-nerka biaya misalkan yang harus dilaporkan itu 5 juta, tapi dananya ketika penggunaan cuman kepake 1 juta misalkan. Berarti kan ada sisa tuh 4 juta. Itu berarti kan kita harus cari jalan keluar gimana caranya ketika laporan itu full 5 juta. Terus juga kan kalau ngarang juga harus masuk akal, misalkan beli pulpen 1 pak, nggak mungkin 1 pak pulpen 500.000 gitu kan nggak mungkin. Nah kita bisa minta bantuan ke teman-teman yang lain. Intinya kalau ada kesulitan itu kita harus kerjasama nyari orang yang bisa mengatasi. Ya tadi ya intinya itu, kalau ada kesulitan cara mengatasinya cari orang yang bisa mengatasi kesulitan tersebut. Siapapun itu, kalau kita nggak bisa bikin karya tulis ya kita bisa nyari dosen ya, makanya ada dosen pembimbing biar kita nggak keluar dari jalur gitu. Pokoknya seperti itulah intinya. Kalau ada kesulitan cari orang yang bisa menyelesaikan masalah atau kesulitan kita. Mungkin kayak gitu Kak Ambar, gimana? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman peserta ya. Pertanyaan pertama dari Maulana Zaki. Kak, saya Maulana Zaki, mahasiswa Teknik UNES, izin bertanya. Maksudnya identifikasi masalah itu apa ya, Kak? Dan bagaimana dari identifikasi itu bisa menemukan solusinya? Oke. Dari Mas Maulana Zaki dari Teknik Kimia UNES. Ya, ini bertanya, katanya identifikasi masalah itu apa ya Kak? Dan bagaimana dari identifikasi itu bisa menemukan solusinya? Sama Kakak suka membaca bahan bacaan apa aja Kak supaya bisa menemukan ide terbaru? Nah, kita jawab satu-satu ya. Pertama, izin bertanya, identifikasi masalah itu apa? Identifikasi masalah itu kita memperhatikan gitu ya. Kayak ginilah bahasa gampangnya, logikanya gini. Mas Maulana Zaki itu demen sama cewek nih. Demen sama cewek nih ceritanya. Nah, demen sama cewek. Cewek itu berarti kan kita tuh harus kepo ya. Harus kepo dia tuh sukanya apa, nomor HP-nya berapa, dia kesukanya kemana, mainnya kemana gitu. Nah, kita itu identifikasi masalah gitu. Terus kalau misalkan di masalah identifikasi masalah ya, balik lagi. Contohnya kayak tadi Mas Zaki lagi main kemana gitu ya, nggak sengaja lihat lihat limbah pabrik tuh
lihat lihat limbah pabrik itu ngebuangnya ke sungai. Kenapa ya itu ya? Terus kira-kira kita bisa ngapain ya biar si limbah itu enggak mencemari sampai ke hulu. Nanti kan itu udah ada identifikasi masalah. Istilahnya bahasa gampangnya identifikasi masalah itu menemukan masalah gitu ya. Menemukan masalah. Jadi masalahnya itu apa? Nah, itu identifikasi masalah. Biasanya kita suka kejebak logika kata-kata ya. Yang biasanya yang seharusnya kita paham itu bahasa gampangnya ini, tapi bahasa lainnya itu kayak gitu. Nah, itu saya seperti itu biasanya. Biasanya pasti menemukan kayak gitu. Itu bahasa gampangnya identifikasi masalah itu menemukan masalah ya. Tapi bukan nyari masalah, ingat bukan nyari masalah ya. Kalau nyari masalah nanti kita babak belur. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dari identifikasi masalah itu bisa menemukan solusinya. Nah, cara menemukan solusinya gini, misalkan ada ada limbah ya. Ada limbah. Kalau dari teknik kimia biasanya mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi, itu biasanya ada limbah. Nah, itu untuk menanggulangi limbah itu biasanya udah ada solusi apa aja nih gitu ya. Misalkan ada alat penyaring lah, ada misalkan penanaman pohon, misalnya ada penanaman pohon samping jalan misalkan. Terus juga misalkan di daerah mana gitu ya, kita bisa cari tadi di literatur atau di berita udah pernah ditemukan ini alat ini untuk mengurai zat kimia apa gitu. Nah, kita itu bisa diambil apanya? Bukan diambil alatnya ke sini, tapi diambil prinsip kerjanya gitu. Ya, prinsip kerja. Jadi bagaimana suatu alat itu atau bagaimana suatu kondisi itu bisa terpecahkan dengan prinsip yang sudah diterapkan gitu. Jadi kita tinggal nyambungin aja sih, sebenarnya simple gitu ya. Kayak misal contohnya waktu kemarin ini yang SIMASA, kita tuh judulnya SIMASA ya, aplikasi penyusun menu makan lansia. Jadi gini, aplikasi penyusun makan itu udah ada sebenarnya. Di mahasiswa gizi itu ada namanya NutriSurvey. Itu tuh udah ada kandungan makanannya ini, terus kalau dimasukin sekian gram kayak gini. Nah, kita itu prinsip dasarnya itu dari situ gitu ya. Prinsip dasarnya dari situ. Tapi kan kalau kita pakai aplikasi NutriSurvey itu kan ribet. Ribet itu istilahnya ya kita minimal udah melek komputer lah. Tapi yang jadi masalah, si ibu ini tuh nggak bisa melek komputer, nggak bisa. Dia tuh cuma pengennya yang simpel-simpel aja gitu ya. Yang simpel-simpel. Nah, ini gimana jadi pemecahan masalahnya? Jadi pemecahan masalahnya NutriSurvey-nya udah ada, prinsip kerjanya udah ada, tapi kita bikin biar NutriSurvey ini bisa diterima sama si ibu pantinya, yang gak ribet, yang dia bisa pakai kemana-mana. Kan kalau Android kita udah punya lah gitu ya. Nah, kita bisa kasih edukasi buat tinggal input ini nama, cuman masukin berat badan sama tinggi badan, nanti keluar Bu statusnya, ini dia statusnya kurus lebih apa gimana. Nah, gitu. Terus aja kayak gitu. Jadi kita cuma ngambil prinsip-prinsip yang udah ada sebelumnya, terus kita jadiin satu gitu. Jadi sesuatu hal yang baru. Terus sama kakak suka baca bahan bacaan apa aja kak? Jujur saya itu males baca kalau dikasih jurnal sama dosen khususnya bahasa Inggris, suka lihat ke teman. Kalau gini lah gampangnya, kalau teman-teman suka di Elena ya, di Elena itu ada bahan diskusi, itu biasanya diskusi itu kan itu diskusinya mending lah kalau yang tertutup kita nggak bisa lihat jawaban mereka itu seperti apa. Ini kalau yang terbuka silakan baca jurnal ini, kemudian analisis, terus review di bawah jurnalnya, ini udah ada linknya tuh. Saya tipenya nggak suka baca jurnalnya, apalagi bahasa Inggris. Lihat judulnya bahasa Inggris itu udah malas lah, biarin lah yang udah, nanti aja lihat yang dari yang udah ada gitu. Biasanya kan di jawabannya itu udah di bawah itu kata NIM nomor 1 itu judul jurnal ini membahas tentang bla 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 bla. Oke, bla 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 bla. 1. Kata yang NIM nomor 2, jurnal ini membahas tentang bla 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 bla. Oke,
apa. Baca itu kan mereka nulis bukan pakai bahasa Inggris ya, mereka nulis pakai bahasa Indonesia. 3, 4, 5, nah satu rombel itu kan ada 40 orang atau sekitar 30. Nah bayangin teman-teman cuma baca itu aja tanpa membuka jurnal, itu udah tahu poinnya itu seperti apa. Kita tinggal ambil poin-poinnya, kita tinggal nulis bla 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 bla, beres. Oh ya, kalau ditanya jurnalnya tentang apa? Tentang ini Bu, tentang ini. Udah selesai. Tanpa membuka jurnalnya gitu ya. Biasanya mungkin Kak siapa ini Kak siapa namanya? Mana Mas Maulana? Mas Maulana juga pasti sama dari apalagi fakultas teknik ya, aduh itu udah mainannya bahasa Inggris. Terus bermain sama angka sama soalnya bahasa Inggris ditranslate tuh kan. Mending kalau ditranslate aja yang benar. Ini kadang-kadang translate-nya udah masalah, menyesatkan lagi. Ini apa kok kayak gini gitu kata dosen, kan biasanya kayak gitu. Nah itu bisa disiasati ya. Kalau misalkan kita malas baca bisa lihat video gitu ya. Biasanya kan sekarang ada YouTube ya, ada YouTube, kita cari prinsip kerjanya seperti apa, kita modifikasi, kita ambil dulu kayak tadi, amati, tiru, modifikasi gitu. Gampangnya seperti itu sih. Jadi nggak usah baca pun kita mengenal prinsip dasarnya, nanti kita bakal jalan mulus-mulus aja nih, bus gitu. Nah, gimana Mas Jaki? Terjawab, makasih Kak. Paham ya? Oke, makasih Mas Jaki untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari, halo Kak Walukin, saya Endang. Langsung aja ya, lamar ya, aku bacain ya. Iya, Mas. Nah, nyantai. Oke. Halo Kak Walukin, saya Endang. Halo Mas Endang dari FE. Izin bertanya, ketika presentasi karya kan pasti ada batasan durasi. Pasti nggak mungkin kita presentasi setengah jam, lari nanti ya. Nah, tips dari Kakak awal ketika presentasi itu apa yang sekiranya perlu dipersiapkan? Kalau tiba-tiba blank juga gimana baiknya? Karena kan demam panggung. Gimana pun caranya pasti bikin blank yang udah diingat sebelumnya. Terima kasih. Jadi gini, siapa namanya Mas Endang? Ketika presentasi itu yang harus disiapkan pertama, kita harus menyiapkan PPT-nya dulu dong, pasti. Gak mungkin kita presentasi nggak ada PPT, itu pasti pertama. Yang kedua, yang paling penting kita harus latihan presentasi. Ya, latihan presentasi. Misalkan biasanya presentasi 10 menit, wajib 10 menit misalnya. Ya kita latihan terus pakai itu, presentasi. Latihan dulu aja, mulai dulu aja gitu ya, kayak Tokopedia gitu. Mulai dulu aja yang sekarang jadi Goto, mulai dulu aja. Nanti di tengah-tengah, kalaupun ada yang susah gitu, misalkan, saya blank apa gimana. Nah itu coba terus latihan lagi. Nanti sekali latihan, 2 kali latihan, 3 kali latihan, masih belum juga, terus latihan 10 menit. Bayangkan 10 menit latihan, terus nanti di pertengahan ada yang salah, bagaimana? Nggak apa-apa, terusin aja dulu. Kalau perlu direkam. Baik kalau lagi kayak Zoom gini ya, kalau perlu itu direkam. Jadi kita lihat gimana posisi mimik muka kita, kira-kira bakal meyakinkan juri apa enggak gitu ya. Kadang kita presentasinya slide-nya bagus, bagus, ada transisi segala macam gitu ya. Oke lah pokoknya presentasinya. Tapi ketika presentasi gini kayak robot gitu ya. Kayak baca. Jadi kita bla 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 lagi, nggak ada intonasinya, nggak ada gerakan ininya, nggak ada. Nah itu pentingnya pentingnya latihan ya. Jadi kalau latihannya oke, insya Allah nanti persiapannya oke. Akan tetapi ketika pelaksanaan tidak semudah itu, Ferguson ya. Gak gampang kayak gitu waktu presentasi itu, apalagi dengan beberapa fakultas. Mending lah kalau kita lombanya antar tingkat fakultas, antar prodi, oke lah, nggak apa-apa ya, masih temen gitu ya. Bayangkan ini beda universitas, kita nggak kenal, jurinya juga kita nggak kenal gitu kan, apalagi lomba-lomba yang lain. Itu kita pasti nervous, demam panggung. Sama saya juga demam panggung waktu presentasi. Bukan saya yang presentasi, tapi teman saya yang tadi tidur gitu ya, itu full, saya cuma pembukaan doang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami bla 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 bla, perkenalan, baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh ini. Udah gitu. Karena saya demam panggung. Terus ketika bikin presentasi gimana ya, bikin presentasi saya, cuman yang presentasinya yaitu jadi bagi-bagi tugas gitu. Jadi harus
kerjasama itu seperti itu, bebas. Kerjasamanya nggak harus kamu bikin presentasi tentang ini, kamu bikin presentasi kayak gitu, enggak, itu teknis ya. Teknisnya gampang, bisa teknisnya itu banyak ya, bisa misalkan teknisnya kita yang bikin PPT, dia yang bikin ini. Ya contohnya kayak ngerjain tugas lah gitu gampangnya. Misalkan kamu ngerjain makalahnya, saya ngerjain PPT-nya, oke kayak gitu. Timnas juga sama kayak gitu ya. Kita bawa enjoy aja. Nah terus demam panggung, pasti demam panggung. Terus kalau saya pribadi kemarin yang ketika presentasi Timnas itu kan full online. Dilalahnya, alhamdulillahnya itu online. Kalau online itu kan yang ketika yang kita paparkan itu kan banyak ya, banyak hal yang dipaparkan mulai dari pendahuluan. Ini kayaknya kalau dihafal itu gak mungkin menghafal. Nah, jadi kita siasatinya gimana? Jadi kita bikin teks itu di komputer. Jadi yang share screen saya, yang presentasi Barahma yang samping, tapi dia baca. Tapi bacanya jangan kelihatan baca, pakai intonasi, jadi biar nggak kelihatan baca. Itu bisa pakai trik lah. Kalau misalkan gimana cara mengatasi demam panggung, kayaknya tiap orang beda-beda ya. Kalau tipsnya mungkin banyak di YouTube mungkin banyak, udah banyak dibahas. Oke. Itu ya dari siapa? Kak Endang. Mudah-mudahan dapatkan pencerahan dari pengalaman kami. Selanjutnya perkenalkan saya Maya. Hai Maya, izin bertanya Kak, boleh. Bagaimana tips agar sukses saat presentasi di Timnas ya Kak? Nah, tips agar sukses pertama, presentasi yang kita buat harus oke, harus perfect, harus keren. Kalau ada yang mau minta file ketika presentasi itu saya seperti apa? Boleh nanti dikasih. Nah, contohnya ini presentasi ini saya tuh bikin nih sampai jam 2 malam ini. Ya, padahal itu kalau dilihat acak-acakan presentasinya nih tuh. Ini nih presentasi ini tuh kalau dilihat aslinya nih acak-acakan tuh kayak gini. Tuh, acak-acakan tuh. Ini tumpukan enggak aturan gitu ya. Tuh ini juga ditutup lagi. Tuh ini tuh pakai animasi lagi, pakai apa lagi. Nah, itu teman-teman bisa pelajari di YouTube sekarang banyak ya. Misalkan ada transisi yang aneh-aneh nih. Mungkin teman-teman ada yang baru lihat, kok ada transisi kayak gini ya, bisa nutup kayak gorden gitu. Terus ada bulat-bulat keluar gitu gimana. Nah, itu sebenarnya kita tinggal belajar, kita tinggal lihat di YouTube gitu ya. Mungkin di YouTube biasanya udah disediain tuh file lampirannya. Nah, kita tinggal copy paste, amati, tiru, modifikasi, tinggal modifikasi kata-katanya doang. Gitu. Kalau dia pas keluar muncul kata-katanya welcome, kita kasih kata-katanya selamat datang. Gitu. Itu banyak ya kayak gitu. Sumbernya banyak kalau sekarang bisa lihat di YouTube. Terus yang kedua, pahami dan kuasai materi. Nah itu wajib ya. Kalau kita nggak menguasai, nanti bisa jadi tengah-tengah blank gitu ya. Error tengah-tengah. Kadang-kadang yang lebih fatal itu ketika baru slide pertama, kedua, ketiga, pas tengah-tengah itu boleh kita mau nyampein apalagi kalau yang presentasinya cuma poin 1, poin 2, poin 3 itu kita mau ngomong apa ini. Kadang dikasih waktu 10 menit, presentasinya cuma 5 menit misalkan, atau cuma 3 menit. Oh, sedikit gitu ya. Karena hal-hal yang itu kita nggak bisa menguasai. Cuman ada yang lebih menantang lagi, lebih pressure lagi ketika kita udah persiapan bagus, matang, ketika lihat orang lain, kita minder. Udah nggak minder, kita lihat ini lihat demam panggung lah istilahnya yang tadi yang kita jelasin itu demam panggung kayak gitu. Jadi kalau bisa itu bisa dihindari ya, dengan satu presentasinya atau PPT-nya harus oke. Bentuk PPT-nya ya harus oke, harus runtut, harus jelas. Kalau perlu kita minta bantuan orang biar baca dulu kita presentasi, dia ngerti nggak gitu. Cari orang yang nggak ngerti, misalkan dulu Ambar ya. Ambar pernah pernah saya suruh baca poster. Benar nggak, Bar? Iya. Koreksinya berapa jam waktu itu? Hampir 3 jam ya? Panjang. 2 jam, 3 jam waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya coba presentasi poster ke orang yang nggak tahu gitu ya. Bar, kamu kalau saya presentasi ngerti nggak gitu? Kamu ngerti nggak kira-kira? Gitu.
Nah, kayak gitu ya, bisa berbagai teknik. Nah, kita bisa ambil gitu ya. Ada latihan, PPT-nya harus bagus dan menguasai materi. Itu aja sih. Itu 3, dan terus kalau bisa kita mengatasi demam panggung. Nah, mungkin teman-teman nanti yang ikut kelas-kelas selanjutnya kan ada sesi apa ya nanti public speaking ya, kalau nggak salah itu di minggu public speaking ya kalau nggak salah, minggu ke berapa gitu. Ada nanti di rangkaian kegiatan ini, coba teman-teman mungkin nanti ada tips dan triknya. Misalkan sebelum presentasi harus lari dulu 100 meter misalkan, sampai ngos-ngosan, sampai keringetan biar nanti nggak tegang gitu. Terus ada yang harus pakai minyak wangi dulu apa gimana, itu berbagai macam teknik lah ya. Mungkin buat Mbak Maya bisa jadi pencerahan. Oke. Nah, selanjutnya saya Rahma Anindita, izin bertanya Kak, boleh? Dalam membuat PKM kan yang pertama mengidentifikasi masalah ya, yang pertama harus mengidentifikasi masalah. Nah, jika kita sudah menemukan masalah tersebut dan sudah ada bayangan tapi masih bingung, nah ini udah punya ide, pas mau ditulis bingung di pembuatan judul. Nah, itu kan ya, di pembuatan judul yang menarik dan judul tersebut bisa mewakilkan isi PKM kita. Nah, itu bagaimana ya solusinya? Nah, gitu. Jadi gini, pasti untuk menentukan judul itu harus ada masalah yang tersirat, tapi judul itu bukan masalah. Nah, jadi kita itu pertama apa gagasan yang bakalan kita tampilkan itu harus sesuai sama konteks yang akan kita lakukan. Contohnya kayak gini. Ide itu pertama kalau di PKM ini ada ininya nggak ya, slide-nya di sini ya? Kayaknya nggak ada nih. Bentar, saya coba buka slide yang terdahulu. Dulu ini tuh ada presentasi. Nggak ada. Pokoknya intinya gini. Jadi masih bingung di pembuatan judul. Nah, judul itu bisa yang apa ya? Yang judulnya seksi. Biasanya tuh kalau dosen pernah ngomong desainnya itu harus judulnya harus seksi itu gimana, jadi bisa merupakan singkatan gitu ya, misalkan kalau saya si masa aplikasi penyusun menu makan lansia, nah kayak gitu di Panti Werda Harapan Ibu bla 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 bla. Jadi kita bisa jadi ambil apa dari yang spesifik tadi, kita jabarkan secara umum lagi ya, maksudnya secara umum tuh yang buat jadi judul apa, dan kita bakalan nyasar pemecahan masalahnya itu apa gitu. Nah, itu yang jadi judul pertama. Jadi ide kita apa, masalah yang akan diselesaikan apa. Nah, itu kalau bisa jadi satu rangkaian kalimat yang mewakili judul isi PKM kita gitu. Jadi yang harus dipahami pertama judul, yang kedua ide kita itu kayak gimana gitu. Terus kita tinggal rangkaikan, bikin singkatan yang bagus, kalau enggak singkatan yang seksi lah istilahnya, yang nyentrik, yang apa ya, yang menarik perhatian. Jadi juri ketika melihat melihat judul kita tuh udah tertarik, ini kayaknya menarik deh. Nah, itu mungkin bisa jadi pencerahan juga buat Kak Rahma Anindita ya. Terus gimana Kak Rahma Anindita, mana ada di sini? Siap Kak, terima kasih Kak sudah mulai bisa diterima. Sudah diterima. Makasih. Nanti mungkin bisa ditindaklanjut ya, bisa dipraktekin. Penting dipraktekin. Jadi jangan sampai ditulis tapi nggak dipraktekin. Nanti bisa dipraktekin ya. Siap Kak, siap. Ya, selanjutnya saya Alif dari FT. Mana ada di sini? Masih ada di sini? Alif dari FT. Oh, itu ya. Oke ya. Kira-kira untuk lolos pendanaan PKMK itu strateginya bagaimana ya Mas? Nah, yang menarik dari sisi PKM ini, yang paling banyak peminatnya itu PKMK. Nggak tahu orang suka dagang, mungkin ya suka dagang gitu ya, dan juga suka sebenarnya dagang sih. Cuman kalau untuk PKMK ini yang kemarin saya dengar dari pembimbingnya, dari kelas PKMK, dari jurinya langsung bilangnya kayak gini. PKMK itu sebenarnya bukan bentuk jualannya seperti apa gitu. Bukan bentuk misalkan teman-teman mau jual
jual kipas angin yang bisa terbang itu bukan bentuknya gitu. Bukan bentuknya, tapi yang dicari di PKMK itu bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut. Cara menjalankan kan berarti kalau PKM kewirausahaan kan berarti dimulai dari misalkan kita mau jualannya apa, terus kira-kira prosesnya kayak gimana, kira-kira memungkinkan apa enggak, menarik apa enggak gitu ya. Terus cara jualannya seperti apa? Biasanya cara jualannya yang gampang gini, jual ke marketplace, iklankan di media sosial, udah beres kan? Udah simpel kayak gitu. Tapi kan mungkin gimana caranya kita bisa menggali lagi sistem kewirausahaan yang bakal kita jalankan gitu. Kalau jualan mah gampang, bikin produk ini, bikin produk ini, bikin produk itu. Tapi kan bisa jadi kita bikin suatu produk yang bisa dijual, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tapi dengan berlandaskan iptek gitu ya. Bisa. Jadi yang untuk PKMK itu strateginya, yang dinilai itu strategi. Nah, strategi bisnisnya itu seperti apa. Mungkin kalau berbeda, kalau misalnya pengabdian pasti yang dinilai itu pengabdiannya, kalau dari research itu pasti dari researchnya hasilnya kayak gimana. Nah kalau PKMK ini lebih ke inovasi produk yang dijual, kemudian kebermanfaatan itu udah pasti ya semua PKM yang diharapkan itu. Dan yang terakhir bagaimana cara kita menjalankan bisnisnya. Kira-kira apakah gitu-gitu aja gitu ya, jualannya gitu-gitu aja ya. Nah itu yang harus ada inovasi gitu di PKMK itu. Terus habis ya, terakhir dari Kak Alif. Pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau nanya lagi, boleh? Ini yang tersisa dari 40, hanya 21 orang. Kalian hebat semua, masih bisa mendengarkan sampai jam berapa? Jam 3 ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan sama buat teman-teman juga. Di sini ada Mbak Rahma, ada rekan yang lain. Mana Mbak Rahma? Coba on cam dulu. Nah ini yang presentasi nih, yang sering saya suruh-suruh tuh ini. Nah, dia pasrah aja udah, wah nyari ini. Ya, kenalin, ini salah satu tim ya, salah satu partner tim ketika kami ikut program kreativitas mahasiswa. Sama kami juga belum pernah ikut lomba PKM, belum pernah. Paling ikut lomba-lomba di tingkat fakultas gitu ya, paling kalau nggak di tingkat nasional di luar. Itu juga pun nggak seberat di PKM gitu. Kita istilahnya baru newbie lah, baru sekali masuk, kita coba dan alhamdulillah hasilnya bisa sampai sekarang gitu. Mungkin mau share juga, mau nanya-nanya ke Mbak Rahma itu, kalau Mbak Rahma itu langsung dari BMKM-nya ya. Dari apa sih? Dari apa? Dari mana nih? Lupa. Bagian apa gitu. Nanti mungkin bisa ke saya, bisa ke Mbak Rahma. Kalau yang cowok bisa ke sini, yang cewek kalau misalkan malu ke cowok misalkan gitu yang nggak biasa ngobrol sama cowok bisa ke Mbak Rahma. Sama aja. Pengalamannya sama. Nah, gimana Mbak Ambar? Jam berapa sekarang? Jam 14.55. Mungkin kalau mau ada yang tanya-tanya boleh langsung ke WA atau langsung ketemu juga boleh. Ayolah, tanya. Ya. Wah, luar biasa berarti ya. Semua pertanyaan udah dijawab sampai ke akar-akarnya. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung PC ke awal aja. Ya. Terus teman-teman peserta ini juga nggak kalah keren, masih excited walaupun udah sore. Oke, selanjutnya saya mau membacakan kesimpulan materi hari ini. Yang perlu ditekankan pada PKM ada kreativitas, inovatif, menarik, berguna bagi masyarakat. Kemudian ada tips and trik PKM. Yang pertama ada kenali masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, cetak dan pahami buku panduan. Yang ketiga, tulis ide di kertas. Yang keempat, jika bingung, bisa lihat contoh terdahulu. Yang kelima, yakin jika idenya bermanfaat. Yang keenam, jika ada kesulitan, bisa dicari jalan keluarnya. Itu tadi kesimpulannya. Supaya tambah semangat dan lebih termotivasi,
berkarya khususnya di bidang PKM. Yuk kita bareng-bareng dengerin closing statement dari Kak Awal. Oke, Kak Awal dipersilahkan. Baik, ini biar kita lebih berkesan terakhir, ini ada closing statement dari semua yang udah saya paparkan, yang sudah kami bagikan kepada teman-teman. Ada satu hal yang menjadi pegangan kami. Ya. Itu boleh saya share screen sebentar. Ini dia. Ini boleh dibaca. Apa katanya? Selama matahari terbit dari barat, bukan dari barat ya, dari timur. Wah, bahaya kalau dari barat. Nah, saya yang tipu. Selama matahari terbit dari timur, maka tidak ada sesuatu apapun yang baru di dunia ini. Tinggal bagaimana tekad kita atau usaha kita untuk menemukannya. Pesawat bukan hal yang baru, bukan ditemukan oleh ilmuwan yang dari luar negeri ya, yang dari Eropa. Tapi sebelumnya udah ditemukan sama ilmuwan Muslim gitu, Ibnu Firnas. Terus ilmu apalagi ilmu itu banyak ya, yang udah yang sebelumnya katanya baru, tapi sebetulnya itu tuh zaman dulu tuh udah ada. Mungkin inovasi algoritma Facebook itu bukan hal yang baru, udah lama, udah ditemukan sama Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 gitu. Jadi bukan hal yang baru, semua yang ada di dunia ini, tapi bagaimana cara kita untuk menemukannya dan menjadikan suatu inovasi yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Akhir kata, anak kecil makan kedondong asam si mana lagi. Boleh dong kita sekali-kali nongkrong, siapa tahu ketemu lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Boleh dong sekali-sekali nongkrong. Oh iya boleh. Ayo nongkrong. Yang ke UNES kesini boleh. Gak di UNES. Ya terima kasih semuanya, kalian hebat. Oke, mantap banget ya. Alhamdulillah diskusi online pada hari ini sudah selesai. Maaf teman-teman, gelap soalnya di sini lagi mati lampu karena hujan. Tapi sebelum saya kembalikan ke MC, izin untuk seluruh peserta bisa menyalakan kameranya biar bisa foto bareng sama pembicaranya. Boleh gaya apa bebas, nanti saya hitung. Abah-abah, Mbak. Halo. Wah, sinyal. Pakai abah-abah, Mbak. Biar aku yang abu-abu aja, Mas. Halo. 1, 2, 3. Cheese. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya teman-teman. Maaf tadi ada gangguan sinyal. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Awal selaku pembicara dan terima kasih juga kepada teman-teman selaku partisipan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, izin masuk ya teman-teman. Suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, izin masuk ya. Saya Endang mewakili Kak Aul selaku MC acara siang ini.
menyampaikan akhir karena ada urusan area ambil alih kayak gitu. Nggak terasa ya, udah di penghujung acara nih, Competition Week ke-6 hari ini bareng Kak Awal dan juga teman-teman FIFA FIK. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Kak Awal yang sudah sharing ilmu dan pengalamannya terkait PKM dan juga Kak Ambar yang sudah membantu jalannya diskusi kayak gitu, sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama buat teman-teman nih yang mungkin sedang mempersiapkan diri buat ngikutin event-event atau lomba-lomba terkait PKM yaitu. Mungkin buat teman-teman yang belum presensi bisa diisi dulu presensinya, udah di-share di room chat. Kemudian mungkin itu dari saya, mewakili teman-teman panitia juga, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan juga mohon maaf untuk salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Karena tadi dibuka dengan basmalah, maka kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama.